Jenggot boleh panjang, tapi gobloknya nggak selesai. Gamis setengah kaki, jidat hitam, percuma itu. Nggak usah pakai gamis, pakai batik aja. Nggak usah pakai gamis, pakai celana saja. Nggak usah jenggotan, nggak usah. Asal ilmunya lumayan. Kecuali Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ya jubah, ya gamis, ya pinter, ya alim. Silahkan itu. Kalau hanya ngadir kayak gamis tok dengan sorban, Abu Jahal juga persis seperti itu pakaiannya. Serius ini bukan guyon, serius ya. Kalau hanya mengandalkan Islam tuh gamis, Islam tuh sorban, Islam tuh jenggot, persis Abu Jahal. Seperti itu juga. Sunnah itu macam-macam. Seperti saya terangkan di Metro TV waktu bersama Din Samsudin bulan Ramadan. Ada sunnah mu'akkadah, tahajud, qobliyah, ba'diyah, duha. Ada sunnah ghair mu'akkadah. Ada sunnah, ada mustahab. Mustahab makan tangan kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, mustahab itu. Ada lagi yang aula, pakai kopiah aula, pakai gamis bolehlah itu aula. Sekedar aula. Sekedar sunnah nomor paling bawah sendirilah. Cadar itu bukan pakaian Islam, bukan pakaian Arab. Buktinya nutupi aurat itu kan karena menghindar fitnah. Mukanya cantik maka ditutupin supaya jangan bikin fitnah orang laki-laki. Lah di Arab itu, di Saudi, nenek-nenek negro yang hitam itu pakai cadar. Lah fitnah apa nego? Paham nggak? Pakai cadar itu menghindari fitnah. Mukanya cantik, nanti lihat laki-laki menimbulkan fitnah. Nah kalau nenek-nenek kemudian kulitnya hitam, orang hitam itu kok masih pakai cadar? Mitnai opo? Nutupi fitnah. Mau dibuka lah orang-orang yang tertarik. Tapi itu artinya cadar itu budaya. Wis tradisi orang Arab cadar. Bukan karena menghindar fitnah, bukan karena nutupi muka supaya jangan kelihatan cantiknya, bukan. Memang budaya tradisi. Orang Saudi mukanya tutupin, padahal kulitnya hitam, nenek-nenek. Fitnah apa nih, usaha fitnah blas mana. Nah itu namanya kita memahami sesuatu dengan akal. Dah. Bukan hanya itu. Contoh lagi, biar mantap. Al-Quran. Contoh lagi, biar mantap. Al-Quran ketika diturunkan oleh dibawa malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditulis oleh Kutabil Wahyi, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Sayyidina Ali juga. Tulisannya nasakh kufi, tanpa titik, tanpa apa-apa. Saya aja nggak bisa baca. Bisa-bisa faqbalu dibaca faqtuluh. Terimalah dibaca bunuhlah. Sama aja tulisannya. Kebutuhan mendesak. Orang sudah banyak masuk Islam dari luar, kebutuhan mendesak. Harus ada sesuatu yang membedakan satu huruf dengan yang lain. Tahun 62 Hijriah, Abul Aswad Ad-Du'ali dan Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi sebelum jadi panglima, Hajjaj nanti jadi panglima perangnya Abdul Malik bin Marwan. Sebelum jadi panglima beliau ahli bahasa, beliau penyair pujangga. Mereka wad'un nuqat 'alal huruf, mengasih titik, memberi titik pada huruf ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3. Itu tahun 62 Hijriah. Sudah ada titik. Setelah Islam berkembang kemana-mana, masih banyak orang tidak bisa baca Quran. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 180 Hijriah bikin syakl, fathah, kasroh, dhammah, fathaten, dhammaten, kasroten, sukun, syiddah. Beliau panggil muridnya namanya Qais. Qais, lihat mulut saya. Kalau saya bibir saya pecah, kasaro pecah, tulis coret di bawah. Kalau lihat bibir saya buka, fathah, buka fathah. Kalau kamu lihat bibir saya manyun, dhamma, kasih tanda wawu kecil. Ya Allah, itu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 180. Sudah ada syakal, sudah ada titik, masih banyak orang salah baca Quran. Orang Banyumas sampai sekarang innallaha wasingun ngalim. Kalau panggil saya Kiai Sanggit Ngakil. Insya Allah ta'ala kita nanti dapat syafaat Rasulullah, kita harus jamaah.
Ya hatta yarji'a ilallah. Maka Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 Hijriah bikin ilmu tajwid di qiraatil Quran. Tahun 200-an lah, wafatnya beliau 224. Sekitar tahun itu baru ada tajwid. Sekitar tahun 220 lah, 210 lah. Baru ada izhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, huruf mat, huruf halak, mad lazim, mad jaiz, mutasil, munfasil. Artinya apa? Artinya dulu para ulama mengikuti, mengamalkan ayat wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Kalau ingin benar harus berdasarkan ilmiah. Ingin benar baca Quran dengan tajwid, ingin benar melaksanakan ibadah dengan fikih, ingin benar segalanya harus dengan ilmu pengetahuan. Tidak hanya asal-asalan. Luar biasa. Laulah inilah andil Islam, kontribusi Islam dalam membangun peradaban di dunia, dalam sejarah dunia. Belum ilmu yang lain. Seorang namanya Jabir bin Hayyan al-Azdi yang wafat tahun 161 Hijriah. Muridnya Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Azza Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Menemukan instrumen matematik, kemudian dinamakan ilmu aljabar. Aljabar sekarang sudah nggak dipakai, tapi kita manusia sekarang sampai pada digital dimulai dari aljabar. Muhammad Abu Bakar Ar-Razi, orang pertama kali membahas penyakit khisbah cacar dalam bukunya Al-Hawi. Al-Idrisi, orang pertama kali mencoba bikin peta bumi, walaupun kalau dilihat sekarang banyak salah, tapi orang pertama kali. Orang pertama kali bikin kamus. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Kitabul Ain. Bikinnya dari Ain dulu. Entah kenapa, saya juga nggak tahu. Bikin kamusnya dari Ain, Ghin, Fa, Kof, Kaf. Belum, nggak dari Alif dulu. Nggak dari Hamzah dulu, nggak. Dari Ain. Setelah sampai Ya wafat. Jadi belum ada yang dari Hamzah sampai apa? Sampai Dho ya. Itu Imam Khalil bin Ahmad, heran saya. Kenapa dari Ain sih? Maka namanya Qamusul Ain, Kitabul Ain. Orang pertama kali menggambar planet Ibnu Hawqal, orang pertama kali bikin kompas petunjuk arah yang sekarang namanya navigasi pesawat itu. Pertama kali dulu sederhana kompas, Ahmad bin Majid. Vasco da Gama, seorang pelancong Portugis, ketika dalam pelancongannya akan sesat di Laut India, tertolong oleh alat kompas bikinan orang Islam. Orang pertama kali bikin alat musik organ adalah Abu Nasr Al-Farabi. Dulu namanya bukan organ, konun, tapi cuma satu irama ya. Kalau sekarang organ kan bisa niru suaranya apa saja. Dulu cuma satu. Itu pertama kali yang bikin Abu Nasr Al-Farabi. Beliau pernah diundang makan malam oleh Saifud Daulah. Makan-makan ada perempuan nyanyi, ada yang nyanyi. Nggak enak nyanyinya itu. Kaget si rajanya itu. Oh, Kiai bisa? Bisa, coba. Ambil gambusnya, disetel Abu Nasr Farabi, nyanyi, orang ketawa semua. Karena lagunya jenaka. Dah istirahat dulu, minum, makan apel dulu. Nyanyi lagi, orang nangis semua karena lagunya sedih. Dah istirahat. Nyanyi lagi yang terakhir, orang tidur semua. Rajanya tidur, penjaga pintu pun tidur, beliau pulang nggak ada yang tahu. Itu ada dongengnya itu. Itu Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya bukunya The Book of Music, Al-Musiq Al-Kubra. Karangan balok-balok itu isinya balok-balok musik dari Abu Nasr Al-Farabi itu. Jadi bukan hanya filosof beliau, tapi juga musikor ya, musisi. Nah itu, dikira orang Islam bicara tahlil saja apa? Hadirin, adik-adik yang saya hormati, itulah ayat satu saja sudah bisa membangun peradaban, apalagi kalau satu Quran. Nah, kalau sudah berilmu, apa cukup? Belum. Al-Quran 14 abad yang lalu mengatakan, kalau sudah berilmu, fayu'minu bih. Harus beriman kepada Allah. Udah itu prinsip itu. Jadi ilmu dulu baru iman. Kita kebanyakan iman dulu baru ilmu. Nah itu kewalik. Kalau dulu orang tuh cari ilmu dulu, pakai akal dulu baru iman. Qurannya urutnya begitu, urutannya Quran begitu. Ya kalau kita sekarang gimana? Ya iman, kemudian ilmu, kemudian iman lagi lah, nggak apa-apa lah gitu lah. Iman karena keturunan orang mukmin, kemudian ngaji, pinter, nah imannya bertambah, udah gitulah. Kalau Qurannya ilmu dulu, baru beriman. Kebenaran ilmiah dulu, baru kebenaran iman. Fayu'minu bih. Nah ini. Bangsa, sebuah peradaban
akan kacau kalau tanpa dasar teologi, dasar keimanan. Boleh saja 1 orang, 2 orang, sampai 1000 orang benar tanpa iman. Orang ateis bisa saja jujur, tapi untuk standar peradaban nggak mungkin, nggak bisa. Di mana-mana dalam sejarah pasti bangsa sebuah peradaban itu beriman kepada Tuhan. Tuhannya apa saja, beriman kepada Tuhan, beragamalah. Boleh saja ada orang masyarakat kecil nggak beragama tapi baik, nggak apa-apa, itu 1-2. Tapi untuk secara keseluruhan sepanjang sejarah masyarakat pasti percaya kepada Tuhan.